Kenapa kita harus berdaya? Nah, karena kita sebagai anak muda, ketika kita dibekali oleh kompetensi yang tepat, dibekali oleh keterampilan yang tepat, dibekali oleh kecakapan yang tepat, dan pengetahuan yang tepat, maka kita akan memiliki pemberdayaan diri atau akan berdaya. Daya itu kan kekuatan. Kita akan punya kekuatan jika kita apa? Jika kita tadi dibekali oleh pengetahuan, dibekali oleh keterampilan, maka kita akan punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk memikirkan sesuatu. Nah, lalu kemudian setelah berdaya, maka kita akan memiliki kedaulatan. Jadi orang yang memiliki daya, yang memiliki kekuatan itu, dia akan punya daulat atas dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah kehilangan opsi dalam hidupnya. Jadi jangan sampai menjadi apa ya? Ada sebuah puisi dari W.S. Rendra yang sangat bagus sekali. Judulnya itu Seonggok Jagung. Itu judul puisi yang sangat bagus sekali, di mana dia menggambarkan, W.S. Rendra di tahun itu menggambarkan ada dua sosok pemuda yang berbeda. Bahwa seorang pemuda yang dia penuh kreativitas, yang seorang pemuda penuh dengan imajinasi, dia ketika kue, lalu kuenya dia jajakan, dia pasarkan, dan dia menjadi seorang yang berdaya. Tapi seonggok jagung di kamar seorang pemuda, yang justru W.S. Rendra menggambarkan ini adalah kamar seorang pemuda yang sekolahnya itu tinggi sekali, tamatan SMA, sebuah pencapaian akademik. Nah, martabat ini bentuk lainnya adalah membeli apapun, bukan. Kemandirian itu milik semua orang, bahkan itu kemandirian itu milik anak itu. Jadi gini, kalau kita ingin mencapai kesuksesan, maka yang harus kita cari itu ilmu. Jika kita ingin kekayaan, maka yang harus kita cari sama ilmu. Jika kita ingin kemakmuran, sama yang harus kita cari adalah ilmu. Gak ada cara lain untuk bisa mendapatkan semuanya kecuali ilmu. Maka sebanyak-banyaklah mencari ilmu, karena kita tidak pernah tahu dari tanaman yang mana kita akan memanen hasil. Jadi belajar saja. Jangan sekarang membatasi diri, saya kuliah misalkan jurusan keguruan, saya nggak usah belajar tentang pertanian. Saya belajar misalkan kuliah jurusan kimia, buat apa saya belajar tentang biologi? Ilmu. Dan ilmu itu, sebagaimana diceritakan oleh Pak Iskandar, ilmu itu seperti cahaya. Dan itu ada di dalam syair Arab, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuqdaru. Ada di dalam keterangan itu, ilmu itu dianalogikan sebagai cahaya. Dan ketika kita memiliki minat itu apa? Hasrat, desire, hasrat terhadap ilmu tersebut, jangan pernah kita merasa akan kesulitan mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu sebagai cahaya, dia membutuhkan sarana untuk mewujud. Betul nggak? Bisa nggak ilmu sekarang teriak-teriak? Misalkan di atap rumah, di sudut toilet gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Ilmu itu bisa bermanfaat jika dia mewujud. Perantara ilmu bisa mewujud, yakni melalui manusia, melalui sesama manusia. Maka sebetulnya kalau kita berbicara tentang struktur keilmuan sebagai sebuah tatanan tersendiri, maka struktur keilmuan ini adalah sesuatu yang hari ini kita kenal dengan istilah sustainability atau berkelanjutan. Jadi ilmu itu tidak ada keterputusan sebetulnya. Nah, dan di wilayah keilmuan ini adalah wilayah yang paling netral, yang kita di sana sudah tidak mengenal lagi sekat agama, ras, suku, bangsa, latar belakang pendidikan, dia anaknya siapa, seberapa banyak dia punya uang, seberapa jauh dia bisa sekolah, tidak. Bahkan mungkin ada orang yang kuliahnya jauh-jauh, ngejar-ngejar ilmu itu, dia nggak dapat apa-apa. Dia belajar selama bersemester-semester di kampusnya, belajar tentang pertanian, tapi setelah lulus kuliah nggak ngerti ilmu pertanian sama sekali. Karena ilmu itu cahaya. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu itu, maka kita harus punya desire, hasrat terhadap ilmu itu. Ketika kita sudah tidak punya hasrat terhadap ilmu itu, maka ilmu tidak akan pernah datang menghampiri kita.
Karena ilmu adalah cahaya. Cahaya itu dalam analogi lain adalah hidayah. Atau dalam istilah tatanan, ajaran, warisan leluhur kita di Kasundaan itu disebut sebagai pulung. Atau dalam bahasa lainnya adalah ilham. Jadi kalau dicari di Google misalkan pulung, apa itu pulung? Pulung itu ilham. Nah, maka karena ilmu dari satu struktur itu adalah satu struktur yang berkelanjutan, maka struktur ilmu disebut struktur kemuliaan ilmu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu adalah gagasan yang terbangun dari banyak sekali fenomena-fenomena yang diamati selama ini. Dari banyak sekali diskusi-diskusi yang diikuti. Dari banyak sekali referensi buku-buku yang pernah dibaca. Bahkan mungkin tidak hanya dari itu, mungkin dari interaksi dia dengan tanaman, interaksi dia dengan sesama manusia, interaksi di keluarga, interaksi di tempat pekerjaan. Bagus gak? Bagus, karena di tempat, di bara api yang sedang menyala, begitu panasnya ya, celupin lagi, bentuk lagi, tempat lagi, kualitas pisaunya tajam sekali. Dan bisa diasah berkali-kali. Nanti kalau 10 tahun, eta pesona ayakan ya, bedogna ayakan. Terompang-rompang, bisa diasah. Pangaosna 25.000 peso teh. Di icalna teu jarang gagangna. Pesona ngumpul. Kayak kudu ngagagangan, biasanya takut tangkal jambu di gagangan nyalira di bumi. Semua orang begitu dulu. Nah, lalu datang ke kita impor pisau Cina. Dijual 10.000. Gagang na tina plastikna aya motif batikan, aya sarangkaan, pernah ningali? 10 ribuan. Lamun di pasar malam bahkan dijual 10.000 tilu. Tina stainless steel anti karat. Moal aya hideung-hideungan. Sing mesek bawang oge. Kan lamun nu pandai mah mesek bawang hideung. Pesona stainless steel. Bener seukeut mimiti. Ketika impor pisau itu masuk ke Indonesia, kira-kira masyarakat kita berubah nggak budaya konsumennya? Berubah. Yang tadinya setiap membutuhkan pisau membeli ke Pandai, akhirnya dia membeli ke toko, ke warung, menggunakan pisau made in China. Berpuluh-puluh tahun pisau Cina masuk ke kita. Akhirnya apa yang runtuh? Struktur keilmuan tukang pandai. Ketika budak tukang pandai, Pak Abi yang diajar tuh ngadamel bedog lah aja. Toh bapak ki sangsara aya namna geus eueuh nu beli peso na oge. Terus deh. Runtuh enggak? Runtuh. Satu urusan perpesoan, perpaculan, perbedogan runtuh. Apa yang akan terjadi nanti ketika seluruh struktur keilmuannya runtuh, tidak ada lagi yang memiliki ilmu menempa besi menjadi pisau, menempa besi menjadi parang, menempa besi menjadi golok. Akhirnya apa? Ketika itu pasti kita sudah bergantung. Dan ketika kita bergantung apa? Mereka memiliki kedaulatan untuk menaikkan harga pisau, golok, parang berapapun mereka mau. Hancur gak bangsa kita? Kan gak tahu deh tukang pandai. Setiap pisau harus dari Cina. Kira-kira orang butuh peso. Dia ngejual eta peso 50.000 hiji, dibeli moal? Dibeli. Itu potret yang terjadi di sekitar kita hari ini. Banyak sekali struktur-struktur keilmuan yang hilang di sekitar kita. Akhirnya kecakapan hidup masyarakat, keterampilan masyarakat itu hilang. Dan keterampilan dan kecakapan masyarakat yang hilang ini merupakan indikator kemunduran peradaban. Jadi kalau sekarang kita ngomong era masyarakat 5.0, kita ngomong misalkan revolusi industri 4.0, kita berbicara tentang Indonesia emas, kita berbicara tentang bonus demografi, kita berbicara tentang ibu kota negara baru misalkan, yang semua kita bayangkan itu melahirkan kemakmuran, kesejahteraan, gitu ya, lalu kekuatan, keberdayaan masyarakat. Ternyata jika kita mau amati dengan lebih jujur, kita bukan maju ke arah yang lebih makmur, yang lebih sejahtera, tetapi malah masuk ke dalam sebuah ruang
yang lebih rapuh, yang lebih rawan. Karena di sana kedaulatan kita sebagai seorang manusia sudah banyak dirampas. Nah, nanti kita akan berbicara di materi pertama kali ini bagaimana revolusi industri di bidang pertanian dan pangan mencengkram kita hari ini. Bayangin, 30-40 tahun yang lalu, apakah para petani tergantung pupuk bersubsidi? Apakah para petani tergantung terhadap pestisida? Apakah para petani tergantung terhadap herbisida? Apakah para petani selalu tergantung untuk membeli benih dari toko tani setiap kali akan menanam? Tidak sama sekali jawabannya. Hari ini fenomena fakta yang kita hadapi, di sini ada juga yang profesinya petani. Apa yang terjadi? Setiap kali kita mau bercocok tanam, kita beli benih, kita beli pupuk, kita beli obat, kita beli pestisida, kita beli herbisida. Tergantung oleh pola industri, terampas kedaulatan kita. Maka hari ini kita nggak bisa bertani kalau nggak beli benih. Maka hari ini kita nggak bisa bertani kalau nggak beli pupuk. Hari ini kita hasil panennya pasti jelek kalau kita tidak beli pestisida. Hancur gak kira tatanan kita? Jadi kita berbicara tentang food security. Ada di Kalimantan sebelum bikin ibu kota negara baru membuat food estate, lumbung pangan nasional. Seolah-olah itu semua adalah upaya yang akan membawa kita ke arah kemajuan. Tetapi kalau kita mau tilik lagi, kita ada di dalam sebuah jebakan yang ini akan menghasilkan dampak yang merugikan kita di 2, 3, 50 tahun yang akan datang. Karena semuanya jebakan. Ketergantungan kita terhadap produk-produk yang tidak alami akan selalu menjadikan kita harus mencari sumber daya finansial yang lebih keras. Karena apa? Untuk bisa mengakses seluruh produk industri kita membutuhkan uang. Maka akhirnya apa hari ini? Untuk kita bisa menanam beras, kita harus memiliki uang terlebih dahulu. Untuk kita bisa menanam jagung, kita harus punya uang terlebih dahulu. Menanam kangkung harus punya uang terlebih. Bayangkan dengan orang tua kita dulu. Menanam kangkung, gak usah beli benihnya. Menanam padi, gak usah beli benihnya. Jadi hari ini, di dalam sektor apapun, bukan pertanian aja, kita pengen sehat harus punya uang. Betul nggak? Betul. Struktur kemuliaan itu tetap utuh. Bayangin sekarang, jika hari ini pengetahuan-pengetahuan tentang apapun yang bisa diakses oleh masyarakat, harganya mahal. Kira-kira yang bisa belajar di sana semua orang hanya beberapa orang saja. Beberapa orang saja.